bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahwa Lutfi Fadila dengan NIM di bawah ini. Baiklah, di video kali ini saya bakal jelasin 4 konsep penting dalam Python, yaitu ada percabangan bersarang, ternary operator, dan perulangan while. Kita bakal bahas konsepnya dan terus langsung praktikin codingnya pakai VS Code. Oke, pertama ada percabangan if, elif, dan else. Nah, jadi percabangan itu kayak kita ambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau hari hujan kita bawa payung, kalau nggak hujan ya nggak perlu bawa payung. Di Python logika seperti ini bisa ditulis dengan if, elif, dan else. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Kita akan menentukan bilangan positif, negatif, atau nol. Ini contohnya angka. Kita tulis di sini input, sini masukkan sebuah angka. Terus di sini ada if angka besar dari 0. Sini kita print angka ini adalah bilangan, nggak pakai bilangan, angka ini adalah positif. Sini pakai titik. Di sini kita menggunakan elif angka print angka ini adalah 0. Nah, terakhir kita menggunakan else print angka ini adalah negatif. Nah, kita akan masukkan angka misalnya 5. Nah, di sini outputnya angka ini adalah positif karena 5 adalah bilangan positif. Nah, contoh ini menentukan apakah angka yang dimasukkan positif, negatif, atau 0. Program akan memilih salah satu jalur sesuai kondisi yang terpenuhi. Oke, selanjutnya ada percabangan bersarang atau nested if. Nah, percabangan bersarang ini adalah if di dalam if, digunakan saat kita perlu 2 atau lebih kondisi berurutan. Kadang kita butuh keputusan di dalam keputusan lain. Misalnya kita menilai mahasiswa, tapi hanya kalau dia lulus ujian dulu. Nah, itu contoh percabangan bersarang. Contoh kasusnya seperti ini. Contoh kasusnya, kita menentukan kategori nilai mahasiswa. Nilai
menggunakan in input, masukkan nilai akhir. Di sini kita akan menuliskan if nilai sini besar sama dengan 60. Kita buat if lagi, if nilai besar sama dengan 85. Terus di sini print kategori sangat baik. Nah, di sini kita menggunakan elif nilai besar sama dengan 75. Sini kita print kategori baik. Sini kita menggunakan else. Print kategori cukup. Oke. Enter. Nah, di sini kita menggunakan else lagi. Print kategori tidak lulus. Oke. Nah, nilai akhirnya misalnya kita buat di sini 60. Oke. Berarti di sini outputnya mengeluarkan cukup. Nah, jadi kalau nilainya di atas 60 baru dicek lagi apakah sangat baik, baik atau cukup. Tapi kalau di bawah 60 langsung dianggap tidak lulus. Ini kondisi ini contoh kondisi di dalam kondisi alias nested if. Oke. Selanjutnya ada ternary operator. Kita hapus dulu. Selanjutnya ada ternary operator. Ternary operator ini penulisan singkat untuk if dan else. Nah, kalau kamu pengen kode lebih singkat, kamu bisa pakai ternary operator. Ini seperti if, else, tapi cukup satu baris aja. Contoh kasusnya, kita akan menentukan status umur sama dengan input masukkan umur kamu. Sini statusnya dewasa. Nah, if-nya di sini saja, if umur kita menggunakan satu baris dengan 19 s sini anak. Nah, sini kita menggunakan pakai 18 saja. Nah,
bawah kita print status kamu. Sini kita menggunakan koma status. Masukkan umur kamu. Oke, kita masukin umurnya di sini. Kita masukin umurnya 19. Di sini kalau umur 18 ke atas statusnya dewasa. Kalau kurang otomatis anak-anak. Simpel banget kan? Tapi hati-hati jangan bikin terlalu panjang, nanti malah susah dibaca. Nah, keempat ada perulangan while. Perulangan while ini mengulang blok kode selama kondisi bernilai true. Harus ada perubahan nilai agar tidak infinite loop. Kalau percabangan itu buat pengambilan keputusan, perulangan itu buat ngulang sesuatu berkali-kali. Nah, while loop akan terus jalan selama kondisinya masih true. Oke, kita buat contoh kasusnya. Oke, kita hapus. Contoh kasusnya menghitung 1 sampai 5. I sama dengan 1. Kita pakai while I kecil sama dengan 5. Sini kita print angka ke berapa ya? Terus di sini ada koma, di sini print di sini kita coba dulu ya. Nah, di sini selama I masih kurang dari atau sama dengan 5, program akan mencetak angkanya. Jangan lupa tambahkan I tambah sama dengan 1 biar loopnya berhenti. Kalau enggak bisa nyangkut selamanya. Nah, oke, kita tambahkan untuk terakhir ada studi kasus gabungan. Studi kasus gabungan ini menggunakan percabangan dan perulangan. Nah, program sederhananya klarifikasi angka berulang. Sekarang kita coba gabungkan semuanya. Kita bikin program yang meminta user memasukkan angka berulang kali, lalu menentukan apakah angka itu ganjil atau genap. Program berhenti kalau user memasukkan 0. Nah, jadi contoh kode gabungannya seperti ini. While true angkanya sama dengan input masukkan angka 0. Angkanya 0. Untuk berhenti. Sini. Oke. Sini kita gunakan if angka kita enter, kita print program selesai, titik. Di sini kita menggunakan break. Oke. Di sini kita menggunakan else. Di sini ada hasil genap if angka
penggunaan else. Sini kita buat ganjil. Print. Angka sama angka sini sama angka koma adalah sini koma lagi hasil. Oke, ini masukkan 0 untuk berhenti. Kita memasukkan berapa ya? 3. Nah, angka 3 adalah ganjil. Nah, kalau kita masukkan angka 6, nah angka 6 adalah genap, bilangan genap ya. Kalau kita masukkan angka 9, jadinya ganjil lagi. Oke. Nah, ini contoh real life penggunaan semua konsep tadi. Ada while buat perulangan, if buat percabangan, dan ternary buat menentukan ganjil atau genap. Sederhana tapi sudah mencakup semua materi penting. Nah, kesimpulan dari video ini adalah percabangan itu yaitu pengambilan keputusan. Percabangan bersarang adalah kondisi di dalam kondisi. Ternary adalah bentuk singkat dari if dan else. Dari if else, nah dan terakhir ada while yaitu mengulang kode selama kondisi benar. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang percabangan bersarang, ternary operator, dan perulangan while dalam Python. Semoga membantu dan bisa jadi referensi buat kalian semua. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.